Oh, wanita malam, sorry. Wanita malam, kupu-kupu malam lah. Oh, kupu-kupu malam. Ya, pendapat gimana? Dia tuh nyari duit apa emang suka di situ, Mas? Juga opini lu tuh gimana? Oh, opini gua kalau kayak gitu sih pasti orang itu nggak 100% ikhlas sih. Nah, ya, mungkin ada yang lain gitu ya kan? Iya, pasti dia tuh kayak gitu karena ada faktornya. Mungkin karena ekonomi, keluarga, segala macam lah yang buat dia kayak gitu. Pasti ada faktornya. Nggak mungkin tiba-tiba dari kecil dia mau jadi itu, kagak mungkin. Iya. Pasti ada faktor yang buat dia menjerumus ke situ. Banyaklah faktornya. Ya, kenapa sih bisa jadi gitu? Ibaratnya pasti setiap ada masalah itu pasti ada apinya, pasti ada awalnya. Iya. Maksudnya ada awalnya. Itu bisa kenapa gitu bisa wanita itu dilecehkan 17 orang, 3 orang itu ibaratnya apa? Itu asal mulanya gimana gitu? Menurut lo gitu kan tentang itulah. Tentang orang yang diperkosa 17 orang. Iya, padahal teman sendiri kan ibaratnya. Iya. Siklus teman, tapi kenapa bisa begitu? Faktor apa yang bisa menyebabkan begitulah? Faktor apa? Kalau faktor itu sih gua circle ya dari tadi. Kembali ke circle ya, kalau berarti itu circle-nya udah toxic. Sebenarnya kalau dari awal udah toxic kan udah kelihatan pasti setiap main. Apalagi kalau berbulan-bulan, bertahun-tahun pasti udah tahu toksiknya kayak gimana. Iya. Ini tinggalin lah. Paham. Di Twitter kan banyak tuh, ya kan? Iya, Twitter. Kawan Twitter tuh banyak tentang video-video apapun yang ibaratnya merugikan wanita gitu. Iya. Yang ibaratnya aib seseorang. Iya, aib. Ya, menurut lu gimana itu cara pencegahannya? Karena yang dirugikan itu wanita pada dasarnya. Iya, benar. Kalau videonya itu di-share yang dirugikan itu wanita. Iya. Pada dasarnya gitu. Pendapat lu gimana? Pendapat gue sih sebenarnya kalau banyak video aib orang masuk ke ranah sosial itu jadinya jadi konsumsi publik kan. Terus ya kalau pendapat gue sih menurut gue sih bukan hal yang bagus sih buat dilakuin. Ya ibaratnya kan aib gitu. Iya. Ibaratnya kalau laki tuh nggak ada jejaknya loh. Iya, nggak ada bekas. Nggak ada bekasnya. Tapi kebanyakan lelaki tuh begitu. Nah, itu. Apa mungkin dia gimana? Apa dia memperlakukan wanita seperti ya itu hanya nafsu kan gitu? Iya. Bahan gitu ibaratnya. Apa gimana? Soalnya pandangan lelaki itu beda-beda. Benar. Menurut lu gimana yang pandangan lakinya seperti itu? Menurut gimana? Apakah ada? Menurut gua sih kalau pandangan kayak gitu kayak lagi gini di video itu sih salah menurut gua. Karena itu kan aib yang apalagi kalau share itu udah masuk ke ranah sosial dan jadi konsumsi publik ya. Privasi lah. Iya, privasi jadi konsumsi publik itu udah aib hilang, udah harga diri hilang, udah sih kalau kata gue itu tindakan yang nggak baik, yang cara pandangnya sulit lah. Cara pandangnya dia ngeliat cewek sebagai pemuas nafsu, objek ya kan? Iya, objek itu hanya objek kan ya. Objek. Tapi nggak munafik sih sebenarnya semua cowok yang punya nafsu. Cuma emang ya pikirlah baik-baik sebelum bertindak gitu, sebelum ngapa-ngapain. Oh ya gini. Nah, satu lagi gua ibaratnya nanya nih kan. Menurut lo nih, kenapa setiap ada pemerkosaan atau gambling lah ibaratnya, itu pasti mabuk? Nggak mungkin dia dengan sadarnya kan? Nggak mungkin melakukan itu dengan sadarnya kan? Pasti kan entah itu cewek dimabukin atau yang ceweknya mau mabuk, cowoknya mabuk dan jadinya begitu. Itu menurut gimana? Cewek yang mabuk terus entah ceweknya mabuk apa cowoknya entah ceweknya dimabukin sama teman-temannya, entah itu dua orang itu mabuk bersamaan. Menurut lu gimana? Menurut lo terus terjadilah pelecehan seksual gitu lah, pemerkosaan gitu. Dan pasti setiap kasus pemerkosaan itu pasti
mabuk. Hal dasarnya. Mabuk, hal dasarnya itu pasti mabuk. Itu menurut lu gimana? Menurut gua dari step-step kayak gitu emang nggak maksudnya nggak apa namanya, nggak lumrah lah. Maksudnya emang kebanyakan kasus ya, dari yang gue tahu emang kalau cewek mabok, cowok mabok, kayak dua-duanya mabok, itu banyak kasus yang kejadian-kejadian yang nggak diinginkan lah. Sebenarnya gue tahu dia pasti nggak mau kejadian kayak gitu. Cuma emang di bawah sadarnya dia halusinasi lah. Iya gitu. Mungkin lebih tepatnya halusinasi ya. Iya. Angka perceraian itu gede di misal asal tahu. Ya itu ya disebabkan mungkin karena entah itu ekonomi atau entah ibaratnya ya apalah itu, entah apa bisa cerai gitu. Menurut lu gimana itu? Cara ibaratnya lu punya istri nih, terus punya anak, ya kan? Ya mungkin kan kalau bercerai itu anak yang dirugikan kan? Iya benar. Benar kan? Ya, anak yang dirugikan ibaratnya. Itu ibaratnya kalau lu jadi sang ayah itu cara menanggapinya itu seperti apa gitu? Seandainya istri lu minta cerai, itu gimana pendapat lu? Karena kasus perceraian di Indonesia itu banyak. Ya makanya sebelum masuk ke ranah itu sebaiknya kita pikir-pikir matang lah. Buat sebenarnya itu pernikahan itu bukan main-main. Sakral lah. Iya. Ibarat kata misalnya lu udah nikah, semua buruknya dia udah pasti lu telan. Kayak gitu. Nah, jadi kebanyakan kasus kalau kayak gitu kan pasti ada orang yang belum tahu buruknya dia nih. Buruknya ini orang nih, buruknya ini gimana? Betul. Kayak gitu, jadi langsung masuk ke ranah yang paling serius. Jadi kebanyakan kasus ya kayak gitu. Iya, dibaca kasus banyak lah di Indonesia perceraian. Iya. Karena perselingkuhan juga ada. Banyak faktornya. Iya benar, banyak faktornya. Entah itu ekonomi ataupun apapun ini ibaratnya hitungannya. Mungkin apa ya? Ibaratnya lu cara nanggepin semua ibaratnya sebagai lelaki kan. Ibaratnya lu pemikiran tuh lebih dewasa dari perempuan kan. Ibaratnya cara menanggapi biar tidak terjadi pada diri lu sendiri itu gimana? Misalnya gimana? Misalnya cewek lu selingkuh atau apa gitu ya kan. Lu cara menanggapinya tuh gimana? Cara menanggapinya misalnya cewek gue selingkuh. Iya itu. Ibaratnya ya misalnya masih pacaran atau udah nikah gitu ya, kan udah punya anak tuh caranya gimana? Misalnya ya kalau masih dalam ranah pacaran, misalnya dia selingkuh, berarti ya gue lepas, berarti ada yang salah sama gua atau ada yang salah sama dia gitu. Tapi kita saling introspeksi buat mikir ini tuh dia gara-gara apa sih? Apa gara-gara dia yang salah, apa gara-gara gua yang kurang, apa gimana gitu. Kalau dalam hal pernikahan sulit kan? Itu sulit sih. Nggak sembarangan. Iya, benar. Banyak faktornya sih. Sama kayak tadi kayak ekonomi, ekonomi gue kurang, gue kurang apa sih? Sebenarnya yang salah itu yang selingkuh. Karena kalau udah dalam ranah itu kan kayak tadi buruknya udah pasti ditelan. Mau lu susah, mau lu senang itu baik buruknya itu udah ditelan masing-masing. Cakra lah ibaratnya. Iya, jadi kalau udah dalam ranah pernikahan yang salah itu yang selingkuh. Ya. Kalau menurut gua, karena kan yang dikorbanin juga anak, nggak macam-macam lah. Makanya mental itu. Gua berpesan sama cowok nih ya, sama cewek juga lah berpesan ibaratnya. Kalau masih mau main-mainnya jangan menikah lah. Iya benar. Pada dasarnya ketika lu udah menikah dan lu punya anak, ketika lu bercerai kan, yang dirugikan tuh anaknya asal tahu. Iya itu benar. Tuh. Anaknya itu kalau udah perceraian itu anak tuh udah mental ya, kena bukannya apa ya? Mental dari kecil itu penting buat anak tuh penting. Bimbingan, kasih sayang. Ya mungkin kalau umur udah 15 atau 17 ya mungkin lu bercerai kan dia udah mikir. Iya. Tapi kalau masih kecil kan ibaratnya dia butuh dua sosok
ibu dan ayah kan. Iya, yang bisa ngebimbing, yang bisa Mm-mm. ngajarin berbagai macam hal gitu.